Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bahas dalam bincang muamalah ini adalah mengenai koperasi syariah. Alhamdulillah, di Bandung, dalam hal ini MUI Kota Bandung, juga dengan MUI Kecamatan Gedebage, bekerja sama dengan Masjid Raya Al-Jabar, mengadakan koperasi syariah berbasis masjid dan terus menumbuh majukan para anggotanya supaya lebih sejahtera. Sebenarnya, apa sih konsep daripada harta dalam Islam? Perlu kita ingatkan kembali bahwa harta dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, harta yang pada batas tertentu wajib dikenakan zakat. Harta didistribusikan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan juga harta diproduktifkan untuk kesejahteraan baik itu individu maupun masyarakat, dan harta harus diusahakan dengan halal dan tidak haram. Keutamaan produktivitas harta melalui kerjasama atau usaha bersama yang syar'i. Selanjutnya kita bicara mengenai apa sih perbedaannya koperasi syariah dan koperasi konvensional. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa koperasi konvensional ini adalah untuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan, itu mengenai kredit. Biasanya pasti ada bunga atau nilai tambah dari uang yang dipinjamnya. Sedangkan yang koperasi syariah atau KSPPS, koperasi simpan pinjam syariah, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, ini adalah pembiayaan dengan bagi hasil. Margin, fee, dan bonus hasil manfaat uang. Bukan tadi nilai tambah dari uang yang dipinjamkan, tapi di sini ada hasil manfaat dari uang. Artinya adalah anggota koperasi bekerja sama dengan koperasi, bersinergi dengan koperasi, kemudian pinjam uang, dan uang itu digunakan untuk bisnis oleh anggota, dan anggota mempunyai laba, nah labanya bisa dibagi hasil dengan koperasi. Ekonomi syariah, suatu ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah. Ini menurut Umer Chapra. Kemudian kita bisa melihat bahwa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita sudah ada perekonomian Indonesia yang syar'i atau masyarakat ekonomi syariah, dan juga perbankan syariah, ada juga koperasi syariah. Bahkan peraturan-peraturan yang mendukung itu pun sudah ada. Di antaranya dari Ikatan Akuntan Indonesia sudah menerbitkan standar akuntansi keuangan syariah. Sistem ekonomi koperasi ini tentu akan beda dengan sistem ekonomi kapitalis. Kalau sistem ekonomi kapitalis itu berorientasi pada peningkatan laba perusahaan dan share dividen kepada pemodal, sedangkan sistem ekonomi koperasi adalah berorientasi pada manfaat atau benefit pelayanan kepada anggota dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan juga masyarakat sekitar pada umumnya. Ada filosofi dasar tentang koperasi. Yang pertama adalah bahwa koperasi itu adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Yang kedua, koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Ketiga, koperasi memberikan manfaat atau benefit, bukan sekadar pendapatan atau profit. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa anggota itu adalah bertransaksi melalui koperasi, bukan anggota bertransaksi dengan koperasi. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita selanjutnya adalah prinsip koperasi. Kita mengenal prinsip koperasi, diantaranya yang pertama adalah
keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, bahwa pembagian sisa hasil usaha itu sebanding dengan besarnya jasa usaha anggota. Dan yang ketiga, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang keempat, kerjasama antar koperasi sangat diperlukan supaya terus memacu koperasi supaya maju. Yang kelima, pengelolaan dilakukan secara demokratis dan perlu kemandirian serta pendidikan perkoperasian. Itulah yang disebut 7 prinsip koperasi. Dan dalam berkoperasi kita juga ada karakteristik-karakteristik yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah koperasi itu dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama. Jadi seandainya kita tidak mempunyai visi atau kepentingan yang sama, percuma kita membuat atau mendirikan koperasi. Jadi yang pertama karakteristik koperasi adalah dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama. Yang berikutnya adalah bahwa anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Sehingga koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi, serta dimanfaatkan oleh anggotanya. Ketiga, bahwa koperasi itu bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan yang keempat, bahwa koperasi itu adalah membangun dan mengembangkan potensi kemampuan usaha anggota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya. Terakhir yang kelima, nilai-nilai koperasi itu adalah ada kemandirian, ada kesetiakawanan, ada keadilan, ada persamaan dan demokrasi, pertanggungjawaban sosial, serta kepedulian terhadap orang lain. Inilah hal-hal yang perlu kita pahami bahwa berkoperasi ini tidak sekadar kita mendirikan koperasi saja, tetapi kita harus juga tahu bagaimana cara memanage koperasi tersebut. Sehingga koperasi betul-betul bisa berdaya guna dan yang utama adalah bahwa kesejahteraan anggota itu adalah yang menjadi cita-cita bersama untuk kesejahteraan bersama dan semoga dengan semakin tumbuh majunya koperasi syariah khususnya di Indonesia ini bisa semakin sejahtera masyarakat di Indonesia. Sampai bertemu kembali pada bincang muamalah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.